Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya terjadi perbincangan intens antara Xiaoyan dengan sosok pria bertubuh emas. Sosok itu juga tidak tahu bahwa klan Yuan-Shen musnah dan dunia tanpa batas telah hancur. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sampai saat Xiaoyan menunjukkan labu dewa bermata 9. Bukankah ini saat dia melihat labu dewa bermata 9? Mata pria itu membelalak dengan marah dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bajingan, penghancur semua makhluk hidup. Kau bahkan berani mencuri harta karun penguasa dunia tanpa batas. Ucap pria itu berteriak dengan marah, dan dia sepertinya sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Meskipun aku kuat, tetapi aku juga tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Meskipun aku benar-benar ingin mengambilnya, tetapi aku tidak akan merampas labu ini. Semua yang kukatakan adalah benar. Apakah kau percaya atau tidak? Aku sebenarnya tidak peduli. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lebih baik aku pergi sekarang. Ucap Xiaoyan membalikkan tangannya dan menyimpan kembali labu dewa bermata 9. Kali ini dia akan berbalik dan benar-benar ingin pergi. Tunggu, jangan pergi. Aku percaya kepadamu. Setelah merenung sejenak, pria itu segera berteriak. Namun Xiaoyan masih bersiap untuk pergi. Mulailah pertempuran denganku, dan aku akan menghancurkan formasi ini. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi denganmu. Sejak awal kau belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos ke alam leluhur bagi klan Yuan-Shen. Jadi kenapa aku harus membuang waktu bersamamu di sini? Apalagi kau akan tetap terkurung di sini. Ucap Xiaoyan bahkan mengumpat dengan tidak sabar di akhir kata-katanya. Xiaoyan tidak peduli seberapa banyak telah berbicara. Faktanya, dia masih ingin melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang klan Yuan-Shen alam leluhur dari orang ini. Kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk menipunya. Lagi pula, cukup sulit baginya untuk mematahkan formasi ini sekarang. Jika orang ini memblokirnya, tidak hanya mustahil baginya untuk menghancurkan formasi. Xiaoyan juga khawatir dia akan terjebak dalam pertarungan dengannya di sini. Apalagi sekarang dia telah berhasil menjadi formasi ini. Aku adalah Jin Huanshen, klan Yuan-Shen yang pernah menerobos alam leluhur. Jika kau memiliki kemampuan untuk menyempurnakanku menjadi senjata warisan, maka kau pasti bisa merasakan kekuatan klan Yuan-Shen-ku. Ucap pria yang bernama Jin Huanshen ini berkata dengan tegas. Saat mendengar kata-katanya, mata Xiaoyan langsung berbinar. Baginya inilah berkah yang ingin dia butuhkan sekarang. Apakah kau hanya klan Yuan-Shen alam leluhur? Hanya saja saat ini Xiaoyan menunjukkan ekspresi jijik kepadanya. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatannya. Lupakan, buka formasinya, dan biarkan aku keluar. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya, sehingga membuat Jin Huanshen langsung sedikit cemas. Tentu saja tidak. Jalan ilusi emas yang kupahami dengan jelas masih sangat kuat. Sudah begitu, banyak orang yang menginginkannya, tetapi aku masih enggan memberikannya. Jika kau bukan Shizun, aku juga tidak akan memberikan kemampuan ini kepadamu. Ucap Jin Huanshen segera berkata dengan terburu-buru. Jelas dia mengagumi Shizun dari lubuk hatinya, terutama saat Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Dia sepenuhnya percaya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya melihat ke bawah. Menyadari Xiaoyan tidak menjawabnya, Jin Huanshen juga diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah mereka adalah kota Wu. Saat membuka formasi besar tadi, kota ini hampir hancur. Namun kota yang seharusnya hancur ini tiba-tiba pulih seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku baru saja membunuh penguasa Istana Wu. Sama seperti kota ini, dia akan dibangkitkan. Sedangkan kau jiwa yang terperangkap di sungai waktu yang panjang, seharusnya itu juga akan menghilang. Jadi aku bisa pergi sesuai keinginanku, dan kau juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya akan hilang sepenuhnya di dalam sungai waktu yang panjang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya kau dan betapa kuatnya klan Yuan-Shen di masa lalu.
Faktanya adalah sekarang klan Yuan-shen telah dimusnahkan. Ucap suara Xiaoyan keluar perlahan. Dia mencoba mencuci otak orang kuat yang hidup dalam keabadian. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang dikatakannya sebelumnya, tetapi selama dia bisa menerobos alam leluhur, maka itu akan baik-baik saja. Sekarang dia telah berhasil menjadikan Jin Huangzhen sebagai sukarelawan, dan dia bahkan berinisiatif membuat dirinya sebagai senjata. Tentu saja keputusan ini yang terbaik. Bagaimanapun juga, Xiaoyan merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Dan dia masih punya kemampuan memanipulasi hati orang lain. Ya, aku bisa menjadi senjata warisanmu. Tetapi kau harus berjanji kepadaku izinkan aku melihat dunia lagi. Ucap Jin Huangzhen berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang, biarkan aku memikirkannya. Tidak, apakah ini hanya permintaan kecil? Jin Huangzhen merasa tidak berdaya mendengar jawaban Xiaoyan. Aku bisa memanggil angin dan hujan. Kemampuan ini juga salah satu yang terbaik di antara para klan Yuan-shen. Saat sekarang Jin Huangzhen ada di sini bersama Xiaoyan, dia merasa dirinya tiba-tiba menjadi tidak berharga. Yang ingin aku tanyakan adalah setelah mendapatkan warisan seni bela dirimu, apakah aku masih dapat memiliki senjata warisan lainnya? Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jin Huangzhen tertegun sejenak dan memutar matanya lagi pada Xiaoyan. Kau sebenarnya sangat serakah. Bukankah kau juga sudah memiliki kekuatan dari klan Yuan-shen? Ucap Jin Huangzhen dengan suara yang dalam. Xiaoyan tersenyum tanpa rasa malu saat mendengar kata-katanya. Secara teoritis, itu memang mungkin. Pada akhirnya Jin Huangzhen berkata tanpa daya. Baiklah, kau bisa keluar dengan menjadi senjata warisanku. Ucap Xiaoyan masih terlihat berusaha berkompromi. Jin Huangzhen hanya bisa menggertakkan giginya saat dia melihat Xiaoyan. Ada rumor yang mengatakan bahwa namamu adalah Shizun. Tetapi menurutku tidak. Mulai sekarang, kau harus berlatih ilmu pedang dan akan dipanggil Bizun. Ucap Jin Huangzhen. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan tidak tertawa. Tetapi dia sebaliknya menatap tubuh bagian bawah Jin Huangzhen dengan serius. Melihat ekspresinya, Jin Huangzhen segera mundur perlahan. Apakah kau baik-baik saja dengan ini? Xiaoyan langsung melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu tidak benar. Aku hanya berpikir, akankah benda yang ada di sana juga berubah menjadi emas? Untungnya Jin Huangzhen tidak memiliki tubuh asli. Jika tidak, dia mungkin akan sangat marah hingga akan mengeluarkan seteguk darah sekarang. Tentu saja Jin Huangzhen meraung geram pada Xiaoyan saat ini. Jin Huangzhen merasa tidak pernah begitu terpojok di dalam hidupnya. Namun pada saat ini dia sama sekali tidak menanggapi pertanyaan konyol dari Xiaoyan. Baiklah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ucap Xiaoyan tidak terus menggoda Jin Huangzhen dan dia menjadi bertanya serius. Proses penerimaan warisanku mungkin sedikit menyakitkan. Tetapi menurutku, sebagai Shizun rasa sakit ini bukanlah apa-apa bagimu. Kali ini Jin Huangzhen berkata dengan ringan. Seberapa menyakitkannya? Aku khawatir itu akan sangat menyakitkan. Ucap Xiaoyan menanggapinya. Namun ada ekspresi bercanda di wajahnya. Kau akan tahu jika kau mencobanya. Mengapa kau ingin memiliki warisan ilmu bela diri namun masih takut rasa sakitnya? Meskipun warisanku tidak memungkinkanmu menerobos ke alam leluhur klan Yuan-shen saat ini. Tetapi kau bisa mendapatkan kekuatanku. Kapan kau bisa menerobos ke alam leluhur klan Yuan-shen? Maka itu akan tergantung kapan kau bisa memahami kekuatanku. Seperti yang kau lihat kekuatan tubuh fantasi emas. Kekuatan utama keterampilan ini mampu mengubah tubuh menjadi emas. Ucap Jin Huangzhen berkata dengan serius. Xiaoyan memandangnya dengan curiga setelah mendengar kata-katanya. Berubah menjadi emas? Ucap Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Iya, warna tubuhmu akan berubah menjadi emas. Tentu saja darah klan Yuan-shen juga adalah emas. Cara untuk mendapatkan kekuatanku ada dengan membiarkan daging dan darahmu memiliki kekuatan darah klan Yuan-shenku. Sehingga kau akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Jika kau benar-benar tidak menginginkan warisanku, mengapa kau harus repot-repot bersikap sarkastik di sini? Ucap Jin Huangzhen berkata dengan kesal di akhir kalimatnya. Namun dia masih merasa tidak berdaya. Maaf, aku cuma bercanda. Mampu menggunakan tubuh sebagai senjata tidaklah buruk.
Ucap Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tertawa. Jin Huanzhen menarik nafasnya dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa sadar kembali. Lalu memandang Xiaoyan dengan marah dan dia merasa ingin menangis sejenak melihat kelakuan dari Xiaoyan. Tenangkan pikiranmu. Aku akan merenggangkan meridianmu agar terintegrasi ke dalam daging dan tulangmu. Proses ini akan sangat menyakitkan. Tetapi jangan khawatir. Setelah selesai, kau pasti akan merasa sangat segar. Ucap Jin Huanzhen berkata perlahan. Xiaoyan sepertinya merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Tetapi dia juga merasa sepertinya tidak ada masalah dalam perkataan ini. Kenapa kau tidak terdengar serius? Kau harus tahu bahwa warisan kekuatan Yuanzhen fantasi emasku adalah impian semua orang. Sekarang aku akan memberikan kekuatanku kepadamu. Kuharap kau dapat menerimanya dan melewati prosesnya. Ucap Jin Huanzhen berkata perlahan. Apakah itu akan merubah tubuhku sepertimu dan berwarna emas? Tiba-tiba Xiaoyan berkata lagi. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Huanzhen tercengang lagi. Namun dia berencana untuk tidak terus berbicara omong kosong. Bagaimanapun juga waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Dia juga merasa Xiaoyan harus diberi pelajaran. Segera tubuhnya bergerak dan menghilang lalu berubah menjadi sinar cahaya yang langsung menuju Xiaoyan. Saat berikutnya Yuanzhen fantasi emas telah berubah menjadi serpihan kecil cahaya keemasan. Dan itu menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, Xiaoyan tampak tenang dan dia setidaknya tidak merasakan adanya ketidaknyamanan. Namun dia segera merasa ada yang tidak beres. Xiaoyan merasakan sepertinya ada banyak tentakel yang memanjang di dalam tubuhnya. Dan itu mulai menempati seluruh meridian di dalam tubuhnya. Saat berikutnya, rasa sakit tiba-tiba datang dari seluruh meridiannya. Xiaoyan merasa seolah-olah semua meridian di tubuhnya telah rusak. Sekarang seluruh tubuhnya sangat sakit, sehingga dia tidak bisa berdiri. Rasa sakit seperti ini terasa seperti meridian di tubuhnya terkoyak-koyak. Sial, apa yang kau lakukan? Ucap Xiaoyan berteriak sambil menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Perasaan itu juga seperti terkadang seluruh meridiannya saling terkait dan terjerat satu sama lain. Ini baru saja dimulai. Ucap suara Jin Huanzhen terdengar di dalam benak Xiaoyan. Setelah meridiannya rusak, tubuh Xiaoyan tampak seolah-olah lumpuh di udara. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Xiaoyan terus meringkis kesakitan. Dibandingkan dengan tubuhnya yang hancur, rasa sakit seperti ini membuatnya tidak bisa berdaya. Rasa sakit seperti ini membuatnya lebih tidak berdaya. Saat Xiaoyan berbicara, otot-otot di tubuhnya mulai mengalami perubahan dengan cepat. Dan terlihat bentuk tubuhnya juga mulai berubah. Sepertinya banyak daging dan darah yang akan hilang. Mengetahui hal ini, alis Xiaoyan berkerut. Dia tidak tahu apakah Yuanzhen fantasi emas ini punya konspirasi yang lain. Untuk menerima warisanku, kau harus mengubah meridianmu. Tubuhmu juga harus berada dalam kondisi terlemahnya sebelum kau dapat melanjutkannya. Sebaiknya ambil nafas dalam-dalam dan bersikap dengan tenang. Pusing adalah hal yang normal dan itu akan hilang setelah beberapa saat. Ucap suara Jin Huanzhen bergema lagi di dalam benak Xiaoyan. Sebaiknya kau tidak berbohong kepadaku. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya dan terus berusaha menahan rasa sakit. Warisan Jin Huanzhen mungkin benar. Namun ada kemungkinan besar jika Jin Huanzhen sengaja membalas dan menyiksanya. Saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kesakitan. Dia sangat jelas merasakan setelah semua meridian di tubuhnya rusak, pembentukan kembali langsung dimulai lagi. Sehingga meridian di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Saat berikutnya tubuh Xiaoyan sudah bersinar dengan cahaya kemasan dan seluruh darahnya berubah menjadi emas. Meridiannya juga masih terus meluas hingga ke dalam daging dan darahnya. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan berteriak saat ini, tak satupun dari teriakannya memiliki efek apapun. Faktanya Xiaoyan hanya bisa bertahan dalam kesakitan. Xiaoyan berkeringat deras dan tubuhnya tampak kurus seperti kayu. Tepat di bawah sosok kurusnya, ada energi dan darah yang kuat mengalir perlahan.
saat Xiaoyan sedang menerima warisan. Di luar kota Wu tempat Zonggu dan yang lainnya berada, semua orang mendengar derup-derap langkah kaki di udara. Segera semua orang mengangkat kepala satu demi satu dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat riak pasir kuning di kejauhan, dan ada beberapa pelangi yang datang dengan cepat. Melihat ini mata Zonggu sedikit menyipit. Sebagai seorang Daozi, dia memiliki tanda budak dan bisa merasakan sesuatu. Sekelompok orang ini dipimpin oleh Long Biao. Ucap Zonggu mengangkat alisnya saat berkata. Mendengar kata-kata Zonggu, seketika semua orang segera melihatnya. Jin Dongming sudah tidak asing lagi dengan aura dari Long Biao. Namun sebelum dia sempat mengidentifikasi auranya, dia baru saja mendengar suara yang keluar dari Long Biao. Saudara Jin Dongming, tolong selamatkan aku. Ucap suara ini yang berasal dari Long Biao. Sebelumnya saat masih bersama, Long Biao suka berbicara dengannya, sehingga Jin Dongming cukup familiar dengan suaranya. Namun dia hampir tidak bisa membedakannya, karena di belakang Long Biao ada beberapa sosok yang mengikutinya. Mereka ingin membunuhku, dan mereka meminta senior untuk membantunya. Ucap Long Biao segera berubah menjadi pelangi panjang dan mendatangi kelompok Zonggu Daozi. Kemudian matanya langsung mencari Xiaoyan di antara Zonggu dan yang lainnya. Saat ini dia merasa hanya Xiaoyan yang bisa menghadapi orang-orang di belakangnya. Seperti yang diharapkan, aku akhirnya menemukan kota Wu. Ucap mata pemimpin kelompok ini bersinar dengan terang, dan tatapannya sepenuhnya tertuju pada kota Wu. Sementara itu, raksasa Yuanzhen masih berdiri di depan istana Wu. Tepat di atas kota ini juga, ada 4 berkas cahaya yang membumbung ke langit dan diselimuti oleh formasi besar. Apa yang sedang terjadi di sini? Ucap pria itu tampak bingung. Kemudian dia berbalik ke arah Zonggu dan yang lainnya. Namun Zonggu tidak menjawabnya. Jin Dongming juga hanya menatapnya dengan mata yang dingin. Pada akhirnya tidak ada yang menjawab pertanyaan pria itu. Bajingan, kalian mencari kematian. Beraninya kalian tidak menjawab kata-kataku. Melihat tidak ada yang memperdulikan pertanyaannya, urat di dahi pria itu berdenyut-denyut dan kemarahan melonjak di wajahnya. Yang mulia Zonggu Daozi dari alam Dewa Iblis Abadi, ucap pria itu. Mendengar kata-kata itu, Zonggu langsung menoleh dan menatap pria itu dengan dingin. Pria itu bahkan tidak mengepalkan tangan dan mengangkat tangannya ketika berbicara dengan Zonggu. Hanya langkah ketiga. Berhenti membodohi orang di sini. Kau hanya beruntung bisa masuk ke sini dan masih hidup. Hanya mengandalkan kekuatan langkah ketiga, kau cukup berani menjelajahi tempat ini. Berbicara tentangmu, tahukah kau bahwa Cincang Daozi dan aku adalah saudara serta memiliki persahabatan seumur hidup? Mungkinkah kau bahkan tidak mengenal Cincang Daozi? Ucap pria itu mencibir dan memandang Zonggu dengan sinis. Aku hanyalah seorang jenderal yang kalah, dan saudaramu juga tidak lebih baik dariku. Ucap Zonggu berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar berbicara omong kosong. Meskipun aku mendengar alam Dewa Iblis Abadi dapat mendorong para budak dewa untuk bertarung, tetapi kau hanyalah langkah ketiga. Dan budak dewa di bawah komandomu juga tidak sekuat Cincang Daozi. Dia telah lama memiliki prestise di alam Dewa Iblis Abadi. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Ucap sosok pria itu dan senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Seolah-olah dia mengetahui semua triknya. Menurutku, kau hanya berbohong. Kau sebenarnya menunggu untuk mengambil tindakan jadi kau berpura-pura berasal dari alam Dewa Iblis Abadi. Ucap Zonggu Daozi mencibir lalu menggelengkan kepalanya. Bodoh, ucap pria itu dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka Zonggu Daozi berani berbicara seperti itu kepadanya. Pada saat ini wajahnya langsung menjadi gelap dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Awalnya, aku berencana membiarkanmu pergi dari sini. Namun aku tidak menyangka kau berani berbicara kasar kepadaku. Bersiaplah untuk meninggalkan hidupmu dan mati di sini. Ucap pria itu berteriak dengan dingin. Dan beberapa orang di belakangnya langsung bubar membentuk barisan untuk mengelilingi Zonggu dan yang lainnya. Hati-hati, mereka pandai dalam bentuk formasi.
ucap Long Biao berkata dengan suara yang dalam. Dan Zonggu segera menatap Long Biao dengan dingin. Jadi kalau bukan karena formasi mereka, kau pasti sudah lama kabur dari sini bukan? Ucap Zonggu. Long Biao langsung tercengang saat mendengar kata-kata ini. Lalu melambaikan tangannya. Kata-kata Zonggu Douzi sangat serius. Dan beraninya Long Biao melarikan diri. Tidak, aku terjebak oleh formasi mereka. Jika tidak, aku tidak akan meninggalkan kalian. Ucap Long Biao menjelaskan dengan suara yang rendah. Rupanya dia takut didengar oleh pihak lain. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan jika diungkapkan secara langsung. Saat mendengar kata-katanya, Zonggu tidak menjelaskan apapun lagi. Adapun cara menghadapi Long Biao, Xiaoyan yang akan memutuskannya sendiri. Pada saat ini mereka harus fokus mengalahkan sekelompok orang yang telah dibawa oleh Long Biao ini. Pada saat ini Jin Dongming menghela napas panjang. Lalu dia melirik ke arah Long Biao. Mari kita mengambil tindakan bersama. Ucap Jin Dongming berkata perlahan dan Long Biao yang berada di belakangnya segera bergerak. Bermaterikan Jin Dongming, Long Biao, Zonggu Douzi, dan Si Xiao. Tentu saja kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidaklah lemah. Adapun pria yang memimpin juga segera memancarkan paksaan yang kuat. Alasan kenapa kau berbicara begitu arogan? Apakah karena adanya orang kuat di langkah ke-8 itu? Kalian hanyalah sekelompok sampah. Aku tidak ingin membuang waktuku bersama kalian. Lebih baik, gunakan kekuatanmu untuk pergi dari sini secepat mungkin. Jika hanya mengandalkan langkah ke-8, bagaimana mungkin kau dan yang lainnya bisa menghadapi penguasa Istana Wu? Ucap pria itu sambil memandang Zonggu dan yang lainnya dengan tatapan yang jijik. Tampaknya di matanya tidak ada satupun kelompok Zonggu yang bisa menarik perhatiannya. Mendengar ucapannya, Long Biao mengerutkan keningnya kemudian dia membalikkan telapak tangannya. Dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Baru langkah ke-8 katamu. Apakah itu terlalu mudah bagimu? Ucap Long Biao berkata dengan marah. Dan segera dia mengambil setiap langkah dengan memegang pedangnya. Pedang itu langsung mengaum dan angin kencang yang menakutkan menderu ke arah pria itu. Long Biao juga merupakan langkah ke-8. Dan secara alami, kekuatannya tidak kalah dengan yang lainnya. Sebelumnya aku terjebak oleh formasi kalian. Dan aku tidak memiliki kepercayaan diri di hatiku. Jadi aku tidak berani bertarung dalam waktu lama. Tetapi sekarang berbeda. Kalianlah yang menyebabkan masalah ini. Apapun yang terjadi, kami harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan menjadi tidak masuk akal. Saudara Jin Dongming, jika aku tidak bisa mengalahkannya untuk sementara waktu, kau harus menyelamatkanku. Ucap Long Biao berbalik untuk melihat ke arah Jin Dongming. Sepertinya lawannya memang tangguh, sehingga saat Long Biao mengambil langkah, dia masih menoleh ke arah Jin Dongming dan berkata dengan suara yang rendah. Lihatlah pedangku, aku akan memotongmu sampai mati hari ini. Begitu Long Biao menoleh, wajahnya kembali dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia bergegas keluar dan pedangnya membuat gerakan memotong. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan bertarung apa yang dilakukan Long Biao, tetapi pedangnya yang menjulang ke langit memancarkan energi pedang yang sangat mengerikan. Itu tampak berubah menjadi 9 energi pedang dan menyelimuti pria itu. Kemudian pria itu melihat energi pedang Long Biao dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arahnya. Segera dari 9 energi pedang, ada 5 yang meledak lalu menghilang. Saat ini hanya tersisa 4 yang masih menuju ke arahnya. Sosok pria itu tersapu dan cahaya di telapak tangannya mulai berputar. Kemudian tombak panjang terkondensasi di tangannya, dan sebuah tembakan keluar darinya. Saat berikutnya terdengar auman binatang yang tak dikenal dan sosok bayangan memadat lalu keluar dari tombaknya. Sehingga bertabrakan dengan keempat energi pedang milik Long Biao. Pria itu memandang beberapa orang di sekitarnya. Lalu dia memberi isyarat. Seketika beberapa berkas cahaya menderu ke arah Long Biao. Pola ini sebenarnya menindas satu orang dengan lebih banyak orang.
Dan tentu saja hal ini bisa dianggap sangat memalukan. Apakah kau tidak berani melawanku? Ucap Longbio mendengus dingin dan menatapnya dengan sarkastik. Huh, mengapa kau tidak tahu bagaimana kau berhasil menembus langkah ke-8? Ini adalah medan perang yang berkaitan hidup dan mati. Tidak berlebihan jika menggunakan segala cara untuk membunuh lawan. Ucap pria itu mendengus dingin dan menatap Longbio dengan sinis. Mendengar kata-katanya, Longbio menatapnya dengan ekspresi mengejek. Jangan bicara tentang etika bela diri di sini, dan berhenti berbicara omong kosong. Apakah kau takut akan kematian? Ucap pria itu berkata lagi dengan marah. Dan segera pancaran cahaya yang seperti lampu sorot menyelimuti Longbio. Saat ini Longbio tidak bisa menghindari semua cahaya ini. Adapun yang diselimuti oleh pancaran cahaya tersebut langsung melambat. Dan sekarang Longbio merasakan kecepatannya tiba-tiba menurun tajam. Saat ini kelompok pria itu sedang mengendalikan tanda formasi. Dan mereka memutar tangannya perlahan. Tentu saja kekuatan terlarang dari formasi inilah yang membatasi Longbio. Setelah tabrakan antara bayangan dan energi pedangnya, keduanya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pria itu tiba-tiba bergerak lagi dan senjata tombak panjangnya segera digerakkan memutar mengelilingi tubuhnya. Saat berikutnya terdengar auman naga dan seolah-olah itu nyata. Kepala naga itu mengikuti ayunan ujung tombaknya, dan dia melesat menuju ke arah Longbio lagi. Pada saat ini Longbio melihat Zhonggu dan yang lainnya. Namun Jin Dongming hanya melipat tangannya di depan dadanya. Sepertinya tidak ada yang mau membantunya. Menyaksikan reaksi yang lainnya, Longbio hanya bisa menggigit bibirnya. Dia tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, dia telah melakukan kesalahan dengan meninggalkan tim. Mungkin ini bisa dianggap hukuman yang diberikan oleh yang lainnya. Dalam hal kemampuan, aku Longbio tidak pernah takut pada siapapun. Ucap Longbio hanya bisa berteriak dengan marah. Sampai saat ini dia telah banyak melakukan pertempuran saat mengikuti Xiaoyan. Meskipun dia dan Jin Dongming selalu bergegas duluan, namun nyatanya Xiaoyanlah yang menyelesaikan pertempuran. Oleh karena itu Longbio tidak pernah mengambil tindakan yang serius dalam arti sebenarnya. Saat ini Longbio mengangkat tangannya dan sebuah genderang iblis muncul di udara. Longbio segera mengangkat tangannya dan menuju genderang iblis Baizhang di depannya. Segera suara teredam berbunyi dengan keras. Seolah-olah genderang iblis telah menjadi pusat dunia saat ini. Saat ketukan genderangnya bergema, seluruh dunia bergetar seperti gelombang air. Pria yang mendekati Longbio terkejut. Dan naga miliknya yang mengaum runtuh sedikit demi sedikit di tengah gelombang genderang iblis. Beberapa orang yang mengendalikan formasi berteriak kesakitan. Tampak ada darah yang mengalir keluar dari telinga dan matanya. Apakah kau masih ingin bertarung? Jika aku terus membunyikannya, maka genderangku akan menyetrummu sampai mati. Mata Longbio memerah meski dia tampak tenang. Faktanya, hal itu bisa diamati dari suara genderang barusan yang telah menyerap banyak tenaga darinya. Sementara itu sosok lawannya melihat samar-samar ada tanda-tanda keruntuhan formasi di udara. Sehingga dia tiba-tiba berhenti bergerak maju. Rupanya dia terkejut dengan kekuatan genderang tersebut. Yang membuat jiwa dan darahnya merasakan guncangan serta memberinya perasaan krisis yang kuat. Jika kau takut, segera pergi dari sini. Ucap Longbio mengancamnya. Namun faktanya keringat terus mengalir di keningnya. Pasti menjadi beban berat bagimu untuk menggunakan genderang ini. Mungkinkah kau hanya bisa menggunakannya satu kali saja? Ucap pria itu sedikit menyipitkan matanya sambil menatap Longbio dan mencibir. Kau punya kartu truf dan mungkin kau mengira aku tidak punya kartu truf. Sehingga menyuruhku pergi dari sini. Kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Ucap pria itu mundur selangkah. Pada saat yang sama cermin cahaya segi 8 muncul di tangannya. Pria itu membuat beberapa segel secara berurutan di cermin cahaya segi 8. Dan segera menembakkan seberkas cahaya ke langit. Di saat yang sama,
Orang-orang di sekitarnya segera membentuk cetakan tangan yang sama, lalu mengangkat tangan mereka menghadap ke langit. Seketika cermin cahaya segi delapan yang lebih besar muncul di langit. Sudut mulut pria itu perlahan terangkat dan matanya menjadi sangat dingin. Bersamaan dengan kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. "Hei, saudaraku, dengarkan aku. Kita semua bersaudara. Sumber daya di sini sangat sedikit. Jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Dan jika kau berurusan denganku, maka kau akan menyesalinya," ucap Long Bio berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi pria itu tidak mendengarkannya. Dia merasa Long Bio hanya berbicara omong kosong dan sengaja mengganggu konsentrasi lawannya. "Cermin delapan matahari yang tidak terbatas," teriak pria itu. Pada saat ini keduanya mengeluarkan harta karun yang mereka miliki. Melihat ini, Long Bio mengerutkan keningnya dan tatapannya menjadi lebih serius. "Kalau kau bilang tidak percaya, maka kau berniat bertarung sampai mati, bukan? Kalau begitu izinkan aku menunjukkan kekuatan genderang ini," ucap Long Bio. Saat ini Long Bio merasakan krisis, dan pada akhirnya dia tetap tidak berani mengabaikannya. Sebelumnya dia hanya berpura-pura sedang berjuang dan tidak mencoba yang terbaik agar tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan keabadiannya. Bagaimanapun Long Bio mengetahui sumber daya di sini tidak banyak. Jika dia melakukan pertarungan sengit, maka kekuatan keabadiannya akan banyak dikonsumsi. Sehingga setelah pertempuran selesai, pemulihan tubuhnya akan sangat lambat. Jika dia tidak dapat pulih tepat waktu dan menghadapi pertempuran yang lainnya, maka dia tidak akan mampu melawan. Tetapi sekarang pria ini serius, sehingga Long Bio juga harus bertarung dengan serius. Dan sudah tidak peduli dengan konsumsi kekuatan keabadian yang besar. "Sial, jika aku tahu akan terjadi seperti ini, aku tidak akan melarikan diri. Ini sama saja mencuri ayam namun pada akhirnya kehilangan nasinya," ucap Long Bio dengan suara yang dalam. Long Bio tersenyum pahit saat melihat ini. Dialah yang menyebabkan masalah pada dirinya sendiri. Dan akhirnya dia harus menanggungnya sendiri. "Tunggu, lihatlah. Sepertinya sesuatu telah terjadi di kota Wu. Mungkinkah penguasa istana Wu sudah terbunuh?" Tepat ketika serangan pria ini hendak menghantamnya, tiba-tiba Long Bio melihat ke arah kota Wu yang sedang diselimuti cahaya kemasan yang bermekaran di dalamnya. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun dengan kecerdasannya, Long Bio segera menggunakan ini untuk membuat omong kosong. Mendengar hal tersebut, pria itu langsung melirik ke arah kota Wu. Dan memang itu benar. Dia melihat cahaya kemasan yang bermekaran di dalamnya dan tampak formasi besar yang menutupi seluruh kota perlahan berputar. "Sial, apakah kalian semua hanya mengulur waktu?" ucap pria itu tampaknya menyadari sesuatu dan segera mencibir. "Hahaha, apakah kau baru saja menyadarinya? Sekarang sudah terlambat. Aku khawatir penguasa istana Wu akan segera musnah," ucap Long Bio langsung tertawa saat berkata. "Bajingan," ucap pria itu dengan suara yang dalam. Pada saat ini pria itu benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Long Bio dan sosoknya segera bergerak. Dia tidak peduli lagi dengan Long Bio, sebaliknya dia bergegas menuju kota Wu. Saat ini Jin Dongming segera memimpin dan bergegas keluar. Saat Yondong melihat ini, kilatan cahaya muncul di matanya dan segera mengikuti sosok Jin Dongming. Sementara itu Zonggu dan Sisio tidak bergerak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan mereka. Dan itu disebabkan oleh kurangnya kekuatan keabadian di dalam tubuh mereka. Sehingga mereka tidak lagi mampu melakukan pertempuran. Faktanya, situasi Jin Dongming tidak jauh lebih baik dari mereka. Dia telah berpartisipasi di banyak pertempuran di sepanjang jalan. Dan dalam banyak kasus, dia selalu menjadi orang pertama yang maju. Apakah kalian berdua tidak akan melakukan apapun bahkan dalam situasi seperti ini? Bukankah kau tadi adalah pelindungnya? Ucap Long Bio mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah.
Sementara pria itu segera pergi bersama semua orang dan Long Biao mundur sedikit. Long Biao, apakah kau masih ingin melarikan diri? Tepat ketika Long Biao mundur, suara Zonggu terdengar. Saat ini keduanya saling memandang di kejauhan. Di sepanjang jalan, Long Biao melihat Zonggu yang tidak pernah menggunakan segel budak dewa dan dia sebenarnya mengikuti petunjuk Xiaoyan. Tentu saja hal ini menyebabkan Long Biao ragu. Apakah Zonggu sama sekali bukan seorang Daozi? Sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol tanda budak dewa dan dia bisa pergi melarikan diri. Zonggu Daozi, aku telah dianiaya oleh mereka dan aku benar-benar terjebak oleh orang-orang ini. Terlebih lagi situasi di sini sangat rumit. Bukankah bertindak sendiri hanya akan menjadi jalan buntu? Ucap Long Biao mencoba menjelaskan situasinya. Kalau begitu, kenapa kau mundur? Jika kau tidak melindungi senior sekarang, maka aku yang akan mengambil tindakan. Ucap Zonggu mengerutkan keningnya dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini juga pertama kalinya Long Biao melihat Zonggu sangat marah. Pada saat yang sama, Long Biao merasakan sensasi terbakar di lehernya. Dan cetakan tanda budak bersinar dengan semburan cahaya biru. Long Biao terkejut dan tidak berani lalai. Dia langsung bergegas maju. Dan begitu sosoknya bergerak, dia langsung berteriak. Aku Long Biao, aku akan melindungi adikku bahkan meskipun aku harus mati. Melihat Long Biao yang bergegas ke depan, Zonggu langsung mengangkat alisnya dan tersenyum. Ketiga orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan mencapai langit di atas kota Wu. Jin Dongming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera mengangkat tangannya dan menampar pria itu dengan telapak tangannya. Kau benar-benar mencari kematian. Pria itu mengangkat alisnya dan tampak kemarahan melonjak di wajahnya. Dia melihat ada 3 orang yang menghalangi jalannya. Hal ini membuat pria tersebut semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di kota Wu. Sebarkan formasi untuk menjebak mereka. Pada saat ini pria itu memberikan perintah. Dan beberapa orang yang mengikutinya dengan cepat membentuk jejak tangan yang sama. Dan di depannya segera terbentuk formasi misterius. Bersamaan dengan kemunculannya, ada suara mendesing yang terdengar. Terlihat beberapa orang yang mengendalikan formasi mengalirkan cahaya dingin dan langsung melesat ke arah Jin Dongming dan yang lainnya. Saat gelombang cahaya dingin menuju Jin Dongming dan yang lainnya, mereka segera membagi menjadi 3 kelompok untuk menghindari serangan. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa formasinya bisa dipindah dan bisa bergerak mengikuti mereka. Long Biao, pergi dan hentikan dia. Aku tidak bisa menghentikannya. Dan aku akan menunggu senior keluar atau aku akan memberitahukan apa yang sebenarnya kau lakukan dan kau akan mati. Ucap Zonggu melihat ke arah Long Biao dan berteriak dengan keras. Saudaraku, kita tidak memiliki keluhan atau dendam apapun. Kau tidak bersungguh-sungguh bukan? Ucap Long Biao tampak pahit dan Jin Dongming sebaliknya tampak serius. Aku tidak sepertimu yang suka bercanda. Ucap Long Biao dengan suara yang dalam. Pada saat ini ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu gaya akting Xiaoyan. Meski tidak yakin, namun Long Biao tidak berani bertaruh. Orang jahat, tolong pergi atau lawan aku sampai mati. Ucap Long Biao melangkah keluar dengan langkah kakinya terus-menerus. Sosoknya berhenti beberapa kali di udara lalu dia mengejar pria itu secepat yang dia bisa. Kemudian terlihat pedang merah kecil terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat dan dia menembak ke arah pria itu dalam sekejap mata. Saat ini Jin Dongming dan Yongdong sedang menuju formasi sambil memblokir serangan cahaya. Dan keduanya mengambil tindakan untuk melewati beberapa orang yang sedang mengendalikan formasi. Pada saat yang sama, pedang merah Long Biao langsung mengarah ke belakang kepala pria itu. Tepat ketika dia hendak menusuk kepalanya, pria itu sepertinya menyadarinya. Dan dia tiba-tiba menggerakkan kepalanya dan dia akhirnya berhasil menghindari pedang merah Long Biao. Kau bersikeras mencari kematian. Ucap pria itu menoleh ke belakang dan urat-urat muncul di dahinya.
Beraninya kau mengambil satu langkah ke depan dan menyerangku. Bahkan jika aku Longbio mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu latihan tuanku. Ucap suara Longbio sangat keras bahkan mengandung kekuatan Origin Ki. Dia sengaja membiarkan suaranya merambah lebih jauh. Alasan kenapa Longbio seperti ini adalah tentu saja dia takut Xiaoyan tidak akan mendengarnya. Sehingga dia sengaja berbicara secara keras dan dalam hal ini Longbio masih bertindak berhati-hati. Hanya saja suaranya sangat nyaring. Namun itu tidak sebanding dengan tindakannya. Dia tidak mencoba yang terbaik. Tetapi tindakan Longbio ini membuat marah pria itu. Segera Longbio melihat pria itu melambaikan tangannya. Dan sesosok tubuh yang diselimuti kegelapan mulai muncul. Sosok itu memegang sepasang pisau yang terlihat bintik-bintik dan berkarat. Lalu berlari menuju Longbio dengan langkah yang panjang. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan boneka dewa sepertiku ini, ucap pria itu. Setelah selesai berbicara, dia terus bergegas menuju Kotau. Sayang sekali, kau benar-benar menggunakan cahaya berbahaya seperti itu. Tuan, berhati-hatilah. Suara Longbio terdengar sangat keras. Sambil berbicara, dia mundur dengan keras lalu mencoba yang terbaik untuk tidak melawan boneka itu. Saudara Jin Dongming, cepatlah. Aku tidak bisa melawannya. Boneka ini terlalu tangguh. Ucap Jin Dongming memandang Longbio di kejauhan. Pada saat ini Jin Dongming memandang Longbio di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan hanya menunggu. Ucap Jin Dongming langsung berkata kepada Yondong yang ada di sebelahnya. Kemudian suara kaki yang menginjak kampan terdengar. Dan tubuh Yongdong berubah menjadi garis putih dan langsung menuju ke arah pria itu. Saat ini pria itu sudah sampai di atas Kotau dan akan melangkah ke dalamnya. Namun saat dia melakukan gerakan ini, formasi itu tiba-tiba membuat pria itu menjauh. Dan ada kekuatan keabadian yang datang dengan menderu-deru lalu segera meninju pria itu. Saat dia baru saja menstabilkan tubuhnya, dia terkejut dan segera bereaksi lagi. Dia segera mengayunkan tombaknya dan terdengar suara ledakan kuat yang saling bertabrakan. Beraninya kau membuat kesalahan dengan kekuatan seperti itu. Yongdong berteriak tajam dan segel bintang 8 di antara alisnya berputar perlahan. Kekuatan klan Yuansen bintang 8 bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Kemudian udara putih memenuhi tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mulai mengambang dengan cepat. Sesaat sosoknya membengkak hingga 100 kaki. Tanda di tengah alismu adalah segel bintang klan Yuansen. Ucap pria itu mendesis dingin. Karena dia berani memasuki istana Wu ini, maka secara alami dia mengetahui sesuatu tentang penguasa istana Wu. Kau seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang klan Yuansen. Kau seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang klan Yuansen sebelum berani memasukinya. Saat dia akan memasuki Kotau, ada kekuatan keabadian yang bergegas ke arahnya dan memukulnya. Pria itu terkejut, apalagi saat melihat tanda bintang 8 yang berkelap-kelip di antara alisnya. Tidak perlu basa-basi, rasakan pukulan ini. Teriak Yongdong dengan tajam, segera tubuhnya telah melebar hingga 1000 kaki dan tinju besar itu langsung terbanting. Ekspresi pria itu berubah, lalu dia mengangkat tangannya. Armor kristal emas Suanwu. Sesaat kemudian cangkang kura-kura seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Armor ini muncul dalam sekejap mata, dan itu segera berubah menjadi berukuran 100 kaki dan berdiri kokoh di depan pria itu. Saat pukulan Yongdong menghantamnya terdengar suara teredam. Serangan tinju yang kuat terus-menerus menyerang cangkang kura-kura, sehingga terdengar suara ledakan yang menderu. Namun cangkang kura-kura itu hanya bergetar dan segera menjadi tenang. Kekuatan pertahanannya luar biasa dan itu benar-benar dapat memblokir pukulan Yongdong tanpa meninggalkan kerusakan apapun. Ini sangat tidak terduga. Aku tidak menyangka masih ada klan Yuansen yang hidup sampai sekarang. Jika aku bisa menangkapmu, maka nenek moyang sekte bonekaku akan menyempurnakanmu menjadi boneka. Dan itu
pasti akan menjadi hari yang membahagiakan bagi klanku." Ucap pria itu memandang Yongdong dan tiba-tiba ada cahaya yang lebih kuat di matanya. Tampaknya kemunculan klan Yuanzhen lebih menarik daripada penguasa Istana Wu. Sementara itu Jin Dongming sendiri tidak dapat menghentikan kerumunan orang yang mengendalikan formasi. Saat ini Jin Dongming berkeringat deras. Sepertinya dia sudah berusaha keras tetapi tidak ada yang bisa dimusnahkannya. Sial, ini sungguh aneh. Orang-orang ini tidak berdarah setelah ditebas. Dan bau yang dikeluarkannya juga sangat halus. Siapa mereka sebenarnya? Ucap Jin Dongming bergumam pelan dan masih memegang pedang di tangannya. Pedang ini digunakannya belum lama ini untuk menembus tubuh salah satu dari mereka. Namun tidak ada darah di bilah pedangnya. Dan dia mendapati yang menempel di pedangnya merupakan cairan lengket yang memancarkan bau busuk. Sial, mungkinkah mereka mayat hidup? Ucap Jin Dongming memikirkannya lagi. Dia pikir bahwa bau busuk seperti inilah yang akan dikeluarkan oleh mayat setelah lama membusuk. Meski baunya tidak menyengat, tetapi itu juga mengeluarkan bau yang menjijikan. Kembali ke posisimu. Saat melihat ke arah kelompoknya, pria itu dengan cepat berteriak dengan keras. Kemudian beberapa orang segera kembali ke posisi semula. Semua tindakan mereka persis sama. Tentu saja ini tidak terlihat normal, namun tiba-tiba terdengar suara aneh di dekat telinganya. Seketika Jin Dongming menoleh dan baru saja melihat Long Biao yang dikejar dan ditebas oleh sosok yang memegang dua pedang. Jin Dongming menampar keningnya, dia tidak percaya jika Long Biao tidak bisa mengalahkannya. Tetapi tampaknya Long Biao tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan keabadiannya. Dia selalu mempertahankan kekuatannya dan itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan di sini. Lagi pula, di dunia ini sulit untuk memulihkan luka dan mengisi ulang kekuatan keabadian. Ketika dia mengikuti tatapannya, dia melihat sosok Yongdong yang besar sudah dikelilingi di tengah-tengah. Pemandangan itulah yang langsung membuat pupil mata Jin Dongming mengecil. Aku tidak menyangka kalau dia juga adalah klan Yuanzhen dari raja legendaris yang sudah lama punah. Meskipun Jin Dongming mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi nyatanya, dia tahu segalanya. Dia sangat mengetahui bagaimana caranya diam dan mampu membaca situasi dengan baik. Pada kenyataannya Jin Dongming bisa dianggap lebih dewasa dan cerdas. Sepertinya mungkin ini bukan tentang perhitungan apapun. Namun setidaknya dia tidak akan terbakar. Sungguh klan Yuanzhen yang datang ke pintuku. Semua yang ada di sini palsu dan aku tidak bisa mengambilnya. Tetapi kau adalah nyata. Aku akan membunuhmu dan mengubahmu menjadi boneka. Dengan ini, mungkin aku bisa mengamankan posisiku sebagai ketua agung dari sekte boneka dewa. Ucap pria itu mencibir lagi dengan dingin. Target awalnya adalah penguasa Istana Wu dan berharap untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang klan Yuanzhen. Bagaimanapun tubuh keabadian fisik sangat cocok untuk dimurnikan menjadi boneka. Pria itu jelas melihat klan Yuanzhen seperti melihat makanan yang lezat dari pegunungan. Dan itu membuat matanya berbinar. Dia bahkan menjilat bibirnya yang tampak sangat kering. Ide yang sangat bagus. Tapi itu hanya angan-anganmu belaka. Ucap Yongdong mendengus dingin dan tubuhnya yang besar berubah menjadi 100 kaki. Namun jika dibandingkan dengan bentuk tubuh orang normal, tentu saja itu masih seperti gunung. Jika kau klan Yuanzhen bintang 9, mungkin kau masih memiliki kesempatan. Tetapi lihatlah dirimu yang hanya klan Yuanzhen bintang 8. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Siapkan formasi. Saat pria itu selesai berbicara, terlihat dia melambaikan tangannya dan beberapa peti mati terbang keluar dan langsung terbuka. Saat peti mati itu terbuka, ada semburan asap hitam yang segera muncul dan sosok-sosok yang keluar dari sana bertambah lagi. Sekarang totalnya ada 12 orang termaksud pria itu. Semua sosok ini tersebar secara proporsional untuk mengepung Yongdong. 12 teknik pengikatan raksasa abadi. Ucap pria itu.
Adapun 11 sosok lainnya yang seperti avatar pria itu juga melakukan hal yang sama. Sementara itu Yongdong bergegas melangkah maju dengan telapak kakinya. Bahkan jika kau ingin segera keluar, itu sudah terlambat. Ucap pria itu mencibir namun Yongdong mengabaikannya. Saat sosok Yongdong bergerak muncul, benang yang tak kasat mata menyelimutinya dan menyebabkan sosoknya menjadi stagnan secara tiba-tiba. Paku penyegelan amarah. Ucap pria itu mengangkat tangannya, kemudian ratusan paku yang memancarkan energi hitam tergantung di depannya. Saat berikutnya terdengar suara mendesing dan paku penyegelan amarah berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu itu menembak menuju ke arah Yongdong. Paku penyegel amarah hitam yang hanya seukuran ibu jari menusuk kulit. Pada saat ini paku penyegel amarah hitam yang hanya seukuran ibu jari menusuk kulit milik Yongdong. Dan bersamaan dengan itu racun hitam menyebar dengan cepat dari kulitnya yang ditusuk. Saat berikutnya, 3 paku penyegel amarah yang lebih besar langsung menembus punggung Yongdong, sehingga menyebabkannya segera mengeluarkan seteguk darah. Adapun sosoknya yang setinggi 100 kaki dengan cepat kembali ke keadaan normal. Tampaknya energi dan darah di dalam tubuhnya sangat tertekan. Saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan akibat racun yang menyebar dari paku penyegelan amarah itu. Jangan berjuang. Semakin kau berjuang, maka kau akan merasakan lebih sakit. Ucap senyuman garang muncul di wajah pria itu, dan dia segera mengangkat tangannya. Yongdong melihat ada cincin di seluruh jarinya dan itu merupakan berbagai cincin kelas atas. Dia tidak tahu berapa banyak item yang dibutuhkan untuk membuat banyak cincin itu. Saat pria itu mengangkat tangannya, terlihat peti mati berwarna merah menyala perlahan muncul yang memancarkan suasana seram. Ini adalah peti mati terindah yang telah kusiapkan untukmu. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Ucap pria itu menatap Yongdong dengan tajam dan mendengus dingin. Hahaha, dengan cara ini kau merasa mampu menahanku? Itu belum tentu. Kalian telah menganggap remeh klan Yuansen. Apakah kalian telah menganggap remeh klan Yuansen? Ucap Yongdong menggertakkan giginya. Dan meski ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, namun dia segera mengangkat kepalanya. Ketika ki dan darahnya ditekan, dia perlahan berdiri tegak. Dan tanda bintang 8 berkelap-kelip di antara alisnya. Pada saat ini dia meledak dengan kekuatan ki dan darah tanpa gangguan apapun. Tubuh fisiknya juga mulai berkembang lagi. Dia berjalan menuju pria itu dengan langkah lambat dan sulit. Yongdong mulai merasa ki dan darahnya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Dan itu memberinya perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Di bawah formasi ganda, kau masih ingin membebaskan diri? Ucap pria itu mendengus dingin lalu memuntahkan seteguk darah. Dia memasukkan jarinya ke dalam darah dan menggambar segel di depannya. Pria itu segera mengangkat tangannya dan segel berdarah itu berterbangan. Kemudian berkembang dan menyebar dengan cepat. Seketika segel darah itu segera menyelimuti Yongdong. Dan sosoknya langsung terguncang, terlihat seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sial, kekuatan formasi yang kuat. Aku khawatir kami hanya bisa melawannya dengan metode bintang rusak. Ucap Yongdong dengan wajahnya menjadi gelap. Kemudian pria itu menyegel tubuh Yongdong satu demi satu sampai dia hampir tidak bisa bergerak. Sebaiknya kau patuh saja memasuki peti mati. Ini sangat sejuk dan nyaman. Ucap pria itu kembali mencibir dengan dingin. Saat berikutnya lebih dari selusin sosok secara bertahap mendekati Yongdong. Selangkah demi selangkah Yongdong didorong menuju peti mati yang tersegel. Jin Dongming mengerutkan keningnya melihat adegan ini. Bahkan Yongdong bukanlah tandingannya. Adapun Yongdong, dia juga terus memblokir dengan tangannya. Saat ini mata Jin Dongming hanya bisa melihat ke arah kota Istana Wu. Terlihat cahaya kemasan bersinar semakin terang. Dia tidak yakin ini apa. Tetapi Jin Dongming juga tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini ketika dia melihat Yongdong dipaksa masuk ke dalam peti mati yang tersegel, Jin Dongming hanya bisa mengepalkan tangannya.
dan dia tidak mau mengambil resiko. Lagi pula dia tidak mengenal Yongdong. Hanya setelah memasuki dunia besar, dia bergabung dengan tim Xiaoyan. Jin Dongming tidak mengetahui asal-usul Yongdong, jadi dia tidak berani mengambil tindakan secara gegabah. Tentu saja bahkan jika Jin Dongming ingin membantunya, kekuatannya sebenarnya tidak cukup mengesankan. Tepat ketika Jin Dongming ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan. Dia segera melihat Yongdong yang sedang diseret ke dalam peti mati yang tersegel tiba-tiba menembak mundur. Saat ini dia memancarkan ki dan darah yang sangat kuat, dan tubuhnya melebar hingga 1000 kaki dalam sekejap mata. Seolah-olah dia terbebas dari segala segel. Seseorang hanya dapat mengetahuinya jika memperhatikannya dengan cermat, bahwa di antara alisnya ada perubahan. Awalnya dia memiliki segel bintang 8, namun segel bintang ke-8 retak pada saat sosoknya melebar ribuan kaki. Kau telah memaksaku untuk bertarung dengan metode bintang rusak, maka kau harus membayar harganya hari ini. Ucap Yongdong meraung marah, tinjunya yang seperti gunung berkerumun ke arah pria itu. Merasakan perubahan mendadak ini, warna kulit pria itu segera berubah. Segera armor kristal emas Wanwu-nya muncul lagi. Tetapi kali ini Yongdong jelas kesal. Tinjunya terus jatuh seperti meteor dan tidak peduli seberapa kuat bertahannya. Di bawah pengeboman terus-menerus dengan intensitas tinggi ini, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari armornya. Jika aku terus bersikeras, cepat atau lambat cangkang kura-kura ini akan hancur oleh tinjunya. Ucap pria itu tampak patah hati. Saat ini cangkang kura-kuranya jelas merupakan harta karun kelas atas, dan akan sangat disayangkan jika itu hancur. Dia segera mengambil kembali cangkang kura-kura tersebut. Dan saat dia mengambilnya kembali, tinju Yongdong datang dengan keras. Sebuah tindakan bodoh. Tubuh klan Yuansen paling rentan terhadap racun. Paku penyegel amarahku telah menembus jauh ke dalam daging dan darahmu. Bahkan jika kau menghancurkan tanda bintangmu, itu sama sekali tidak ada gunanya. Ucap pria itu mendengus dingin, kemudian sidik jarinya berubah. Saat berikutnya tanda darah di tubuh Yongdong tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah. Rasa sakit yang membakar segera menyebar ke tubuhnya dan sosok Yongdong tiba-tiba bergetar hebat. Yang membuat Yongdong merasa tidak nyaman adalah racun ini dapat menekan kekuatan ki dan darahnya. Namun saat ini kekuatan bintang rusak menyebabkan ki dan darah Yongdong meledak. Bahkan racun ini tidak dapat menekannya dalam waktu singkat. Hanya saja dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Dan pria itu harus segera ditangani sesegera mungkin. Tetapi Yongdong sepertinya tidak punya banyak sarana untuk melakukannya. Dia juga ternyata hampir tidak dapat memahami kekuatan fisik klan Yuansen. Dia bahkan tidak bisa melakukan 82 tinju pukulan para dewa. Saat ini mata Yongdong sedikit rumit dan dia tampak ragu-ragu. Ada kilatan cahaya yang tidak terlihat di matanya. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang dapat melihat kejelasan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata Yongdong. Tampilannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya dan tinjunya tiba-tiba berubah. Sekarang itu digantikan menjadi susunan jari dan dia tampak membacakan sesuatu di mulutnya. Kemudian salah satu jarinya meraung ke arah pria itu. Kekuatan jari-jarinya sangat mengerikan dan tekanan yang dikeluarkannya juga sangat kuat. Sial, keterampilan bertarung apa ini? Ucap pria itu yang tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Bahkan dia sedikit bingung seolah-olah dia sedang merasakan musim dingin. Saat ini kekuatan Yongdong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Namun faktanya, kekuatan jari ini adalah palsu. Pada kenyataannya sebenarnya ada lapisan cahaya kemasan yang mengelilingi permukaan jari-jarinya. Namun hanya orang yang kuat yang bisa merasakannya. Kekuatan jari Yongdong ini tidak sederhana karena berisi kekuatan aturan yang sangat mengerikan. Pada saat ini warna kulit pria itu langsung berubah drastis. Sekarang dia bahkan akan tidak peduli apakah armor kristal emas Wanwu-nya akan pecah atau tidak. Bagaimanapun tekanan jari ini membuatnya merasakan krisis yang kuat. Jika kau bisa menerimanya,
Bahkan jika kau tidak mati di bawah jari ini, aku khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Ucap Yongdong berkata dengan dingin dan ada kebencian yang terlihat di matanya. Ini menjadi semakin menarik. Jika aku bisa mendapatkan boneka ini, aku Yan Yuan akan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Meskipun Yan Yuan memiliki ketakutan di matanya, tetapi ada senyuman aneh di wajahnya dan dia merasa sangat bersemangat. Saat berikutnya terdengar ledakan suara tumpul di cangkang kura-kuranya. Seketika seluruh cangkang kura-kura bergetar dengan hebat. Walaupun tekanan tahanannya memang luar biasa, namun itu benar-benar pecah setelah beberapa tarikan nafas. Ternyata upaya Yongdong tidak berhenti sampai di situ. Dia terus membombardir Yan Yuan. Sementara itu di dalam kota Wu saat ini ada cahaya keemasan terang di tengahnya. Dan sesosok tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Adapun cahaya kemasan ini tidak hanya datang dari kulitnya saja. Itu juga sepertinya berasal dari daging dan darah di bawah kulitnya. Saat Jin Huangzhen mengambil tindakan, mata Xiaoyan tertutup. Namun sekarang dia perlahan membukanya dan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ke langit di atas kota Wu, ada jari-jari emas milik Yongdong yang meluncur ke bawah. Ini adalah Jimmy. Sejak kapan dia memiliki keterampilan bertarung tingkat ini? Ucap Xiaoyan dapat merasakan kekuatan luar biasa dari keterampilan bertarung ini secara sekilas. Itu tampak berbeda dari keterampilan bertarung lainnya. Dia merasa bahwa itu adalah keterampilan bertarung yang hanya dimiliki oleh klan Yuanzhen. Dengan tingkat kekuatan Yongdong sekarang, maka tingkat keterampilan bertarung ini bisa dianggap jauh lebih tinggi daripada kekuatannya sendiri. Jimmy yang bernama Yongdong ini telah mengikuti Xiaoyan selama beberapa waktu. Namun Xiaoyan belum pernah melihatnya melakukan keterampilan bertarung tingkat seperti itu. Tentu saja hal ini semakin menegaskan kecurigaannya terhadap klan Jimmy. Namun saat ini dia masih fokus menyelesaikan warisannya dan tidak bertindak apapun. Ini seharusnya tahap terakhir. Saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan energi fisik dan darahnya meningkat. Hanya saja sebagian besar warisan Yuanzhen Fantasi Emas ini telah diintegrasikan ke dalam avatar klan Yuanzhen-nya. Dan tubuh fisiknya hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Kenapa tubuhmu aneh sekali? Jelas hanya ada satu orang, tetapi mengapa ada dua perasaan? Suara Jin Huangzhen terdengar di telinga Xiaoyan. Mungkin itu karena cinta antara tiga orang itu seperti ini. Gumam Xiaoyan dengan tenang. Apa katamu? 3 orang? Ucap Jin Huangzhen berkata dengan bingung. Saat mendengar pertanyaan Jin Huangzhen, Xiaoyan tidak menjawabnya. Saat ini dia dapat merasakan bahwa semua meridian di tubuhnya telah dibentuk kembali. Warisan seni bela diri telah selesai. Kau bisa menyebutnya sebagai tubuh fantasi emas. Ini membuat tubuh fisik lebih kuat dan sepenuhnya menjadi eksistensi yang dapat mengalahkan senjata apapun. Ucap Jin Huangzhen. Xiaoyan mendengar kata-kata Jin Huangzhen dengan nada bangga di dalam benaknya. Jika begitu, terima kasih. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia segera mengepalkan tangannya dan hendak menangkupkan tinjunya. Namun Xiaoyan berhenti sejenak dan menunggu sebentar. Kemudian dia tampak bingung. Hei, kenapa kau belum keluar dari tubuhku? Segera setelah kata-kata ini keluar, tubuh Jin Huangzhen terpisah dari tubuh Xiaoyan. Meski terlihat kokoh, tetapi jika melihat lebih dekat bagian di atas lutut tubuh Jin Huangzhen itu semuanya ilusi. Hei, penghancur semua makhluk hidup, kenapa tidak ada namanya jembatan terbakar sepertimu? Sebelumnya kau jelas berjanji kepadaku tidak ada bawahan. Ucap Jin Huangzhen berkata tergesa-gesa. Ini sangat sulit. Aku tidak terlalu suka jika ada jiwa lain yang melekat di tubuhku. Kecuali, ucap Xiaoyan kemudian mengerutkan keningnya. Dan terlihat sangat malu namun dia tidak melanjutkan kata-katanya. Penghancur semua makhluk hidup, kau telah melampaui batasmu. Ucap Jin Huangzhen langsung tampak sangat marah. Aku menyesal. Aku merasa seni bela diri warisanmu tidak ada gunanya. Jika tidak, ambillah kembali. Dan aku tidak mau kekuatan ini.
ucap Xiaoyan. Sekarang identitas yang diberikan Jin Huanzhen kepadanya adalah Shizun, sehingga dia harus terlihat seperti Shizun. Xiaoyan berusaha bermain licik dan mencoba apakah dia bisa mendapatkan warisan yang lebih berharga dari Jin Huanzhen. Namun Xiaoyan tidak mengetahui bahwa di luar gerbang kuno, tepatnya di atas kompas terbang, ada sosok cantik yang tersenyum bahagia. Seperti yang diharapkan dari seorang Shizun. Tentu saja sosok cantik dengan senyuman cemerlang ini adalah Yuyan. Sementara itu saat ini, sosok Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari avatar Yuanzhen. Ambil kembali? Apakah kau bercanda? Apakah permintaanmu sebelumnya hanya untuk melihat kekuatanku saat ini? Sudah berapa lama waktu berlalu? Kenapa kau masih seperti ini? Ucap Jin Huanzhen dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Jin Huanzhen, Xiaoyan hanya mengangkat alisnya. Pada saat ini dia hanya ingin bercanda. Tetapi dia tidak menyangka akan langsung mengganggu psikis Jin Huanzhen. Dia segera memarahinya dan melanjutkan kata-katanya. Tetapi kau jangan khawatir. Aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Ucap Xiaoyan segera menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka reaksi Jin Huanzhen akan begitu kejam. Meskipun kekuatan pemahamanku bukan yang teratas di antara klan Yuanzhen, namun kekuatan ilusi emas ini pasti lebih kuat dari yang kau bayangkan. Setelah menerobos, maka kau akan dapat merasakan kekuatan ilusi emas yang sebenarnya. Ucap Jin Huanzhen mengatakannya lebih jelas. Selain teknik warisan ini, apakah masih ada teknik bertarung lain yang cocok untukku? Aku tidak dapat menggunakan warisanmu sepenuhnya jika hanya untuk mempermalukan diriku sendiri. Ucap Xiaoyan dengan serius. Tidak ada. Sebagian besar ingatanku tentang kultivasi telah disegel sekarang, dan perlu waktu untuk mengingatnya kembali. Selain itu, dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak akan bisa menampilkan kemampuan bertarungku. Ucap Jin Huanzhen berkata sambil mengerutkan bibirnya. Saat Xiaoyan berbicara, terlihat avatar Yuanzhen terpisah sepenuhnya dari tubuh fisiknya. Saat melihat adegan ini, mata Jin Huanzhen berangsur-angsur menjadi terkejut. Dia segera melihat ke tengah alisnya dan mendapati ada tanda 8 bintang di avatar Yuanzhen. Dan tubuh Xiaoyan memiliki 3 bintang. Inikah yang kau maksud dengan cinta 3 orang? Ucap Jin Huanzhen berkata dengan keterkejutan di matanya. Mereka semua avatar. Tetapi ada juga tubuh fisik yang telah diubah menjadi klan Yuanzhen. Ucap Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan kebanggaan di wajahnya. Bagaimanapun dia harus menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya dan tetap berpura-pura bahwa dirinya yang sebenarnya adalah sebuah avatar. Apakah kau selalu gila seperti ini? Ucap Jin Huanzhen memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sangat aneh. Dia merasa bahwa Shizun selalu berkultivasi dengan cara yang berbeda. Mendengar kata-katanya, Xiaoyan hanya mengangkat bahunya. Jin Huanzhen memucat saat melihat Xiaoyan dan tidak berkata apa-apa lagi. Di antara alis Xiaoyan dan avatar Yuanzhen terdapat garis emas. Dan inilah lambang teknik yang diwariskan oleh teknik klan Yuanzhen fantasi emas. Dengan kata lain, pada saat yang bersamaan keduanya telah mendapatkan warisan dari klan Yuanzhen fantasi emas. Pada saat ini setelah Xiaoyan benar-benar menerima warisan klan Yuanzhen fantasi emas, formasi di atas kota Istana Wu secara bertahap meredup, kemudian menghilang secara perlahan. Dalam konfrontasi antara Yan Yuan dan Yongdong, dia terus menggunakan jari raksasa emas yang tak terhentikan dan terus menerobos berbagai metode pertahanannya. Yan Yuan bahkan mundur ke belakang dan menyemburkan darah dari mulutnya. Untuk pertama kalinya kepanikan yang begitu kuat muncul di matanya. Yan Yuan segera mengangkat tangannya ke arah boneka yang semula mengejar Long Biao untuk berbalik dan bergegas kembali membantunya. Saat ini semua boneka sudah berdiri di depan Yan Yuan. Semuanya menggunakan keahlian mereka untuk membuat formasi dan segera melingkar beberapa ratus kaki untuk menutupi Yan Yuan. Setelah formasi terbentuk, jejak tangannya langsung berubah dengan cepat. Dan hanya dari dalam formasi besar baru dapat melihat telapak tangannya yang dipenuhi aura kuno.
Daging dan darahnya yang menonjol keluar tampak busuk dan berbintik-bintik. Aura yang terpancar darinya membuat Yongdong mengangkat alisnya. Dan juga membuat Xiaoyan yang sedang menyaksikan pertempuran dari kota Istana Wu menyusutkan matanya sedikit. Di dalam formasi ini sebenarnya terdapat tubuh keabadian fisik, ucap Xiaoyan bergumam pelan. Meskipun itu adalah tubuh keabadian fisik yang telah dijadikan boneka, namun aura yang terkandung di dalamnya tidak mungkin salah. Apalagi dia juga memiliki darah klan Yuanzhen. Jadi wajar untuk mengenalinya secara sekilas. Namun saat melihat formasi perlahan menghilang di kota Istana Wu, mata Yongdong tiba-tiba berubah. Dan jari-jari yang ditembakkan dari udara tiba-tiba terguncang. Seketika sebagian besar cahaya kemasan menghilang dalam sekejap mata. Tentu saja Yan Yuan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia hanya merasakan Yongdong melemah dan itu langsung membuat Yan Yuan semakin percaya diri. Kupikir kau bisa bertahan lebih lama. Jadi sekarang giliranku. Cibiran muncul dari wajah Yan Yuan dan ketakutan yang dia rasakan sebelumnya langsung menghilang. Dia merasa kekuatan penghancur bintang Yongdong telah habis. Dia melihat tangan Yongdong yang menonjol dari dalam formasi. Dan terlihat sebagian besar tangan Yongdong telah menghilang. Jari-jari emas yang bertabrakan dengan keras yang menyebabkan jari-jari Yongdong benar-benar mengeluarkan bunyi klik dan hancur menjadi beberapa bagian. Jelas bahwa beberapa saat yang lalu, mereka dihancurkan oleh kekuatan yang seperti ribuan pasukan. Dan saat berikutnya mereka dengan cepat dapat membalikkan keadaan. Ini bisa dikatakan sebagai permainan catur. Saat ini Yan Yuan terus mengeluarkan energi jahat di sekitar formasi dan tempat dia menyentuh tubuh Yongdong. Dengan cepat Yongdong terkontaminasi energi jahat. Meskipun jari-jarinya telah roboh, namun Yongdong segera mengangkat tinjunya yang lain dan segera pergi. Sementara itu Xiaoyan hanya menatap Yongdong yang kalah dengan tatapan yang rumit. Rahasia apa yang disembunyikan Jimmy ini? Reaksinya sangat cepat tetapi petunjuknya terlalu jelas. Sehingga Xiaoyan tidak mengambil tindakan. Dia ingin melihat berapa lama Yongdong bisa bertahan dalam pertempuran. Dan sekarang kekuatan jari emasnya begitu kuat. Bahkan jika aku menggunakan teknik 82 pukulan para dewa, aku masih membutuhkan kekuatan keabadian fisik bintang 9 untuk dapat bersaing dengannya. Aku juga bahkan tidak berani mengatakan bahwa aku dapat mengalahkan pertahanannya. Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara pelan sambil memikirkannya. Tiba-tiba suara Jin Huanzhen terdengar. Dan dia teringat dengan teknik yang baru saja digunakan Yongdong. Sekarang aku ingat. Teknik yang baru saja digunakannya bernama Jusici. Teknik ini tidak mungkin ditampilkan tanpa bantuan kekuatan bintang rusak. Meskipun ini bukan teknik terlarang, namun ini juga merupakan keterampilan bertarung inti dari klan Yuanzhen. Sebelumnya Xiaoyan tidak bertanya kepada Jin Huanzhen, namun dia hanya menggumamkan beberapa kata dengan suara yang rendah. Tetapi Jin Huanzhen menanggapinya secara proaktif. Jusici, ucap Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Ini adalah teknik bertarung yang tidak kuketahui sebelumnya. Namun setelah memikirkannya lagi, menurutku itu adalah teknik Jusici. Namun itu masih belum lengkap. Xiaoyan berkata perlahan sepertinya Xiaoyan ingin mempelajarinya. Tetapi Jin Huanzhen tidak banyak berbicara tentang teknik Jusici ini. Terima kasih banyak. Sepertinya aku tidak perlu membuat permintaan kecil, bukan? Ucap Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Meskipun kemampuan bertarungnya belum lengkap, namun aku ingin memintamu untuk mengajariku. Ucap Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya namun dengan nada yang mendominasi. Baiklah, itu hanya permintaan kecil. Biarkan aku memikirkannya. Sebaiknya tunggu sampai aku bisa memberimu keterampilan bertarung yang lengkap. Ucap Jin Huanzhen berkata dengan sedih. Saat melihat reaksinya, Xiaoyan berpikir di dalam hatinya bahwa sepertinya Jin Huanzhen ini adalah guru dan praktisi yang baik. Tetapi dia mengenal orang-orang dari klan Jimmy. Kupikir kau pasti mengenal orang-orang dari klan Jimmy. Tetapi aku jadi bertanya-tanya, mengapa kau bisa terjebak di sini? Dan kupikir kau seharusnya tahu sesuatu tentang itu.
Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Aku tidak tahu banyak. Dan mereka tidak akan memberitahumu. Dan tidak begitu banyak tentang pengetahuan inti. Bukankah kau telah bertarung melawan mereka? Jadi masuk akal jika kau lebih tahu banyak dariku. Ucap Jin Huanzhen bertanya balik kepada Xiaoyan dengan bingung. Aku hanya bertanya kepadamu. Dan aku juga penasaran kenapa orang kuat dari klan Yuanzhen bisa jatuh ke tangan mereka. Xiaoyan yang sedang menyaksikan pertempuran di udara sambil berbicara dengan Jin Huanzhen. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat ini Yongdong mulai kesulitan. Mungkin kekuatan barusan memang diberikan oleh bintang rusaknya. Tetapi kekalahan mendadak ini sangat aneh. Lagi pula, itu tidak normal. Dia seharusnya tidak terkalahkan. Tampaknya ini lebih seperti disengaja dan tidak mungkin ini batasnya. Sebagai pengamat pertempuran, Jin Huanzhen memberikan beberapa analisisnya. Saat ini Yan Yuan melangkah ke dalam kehampaan dan tubuh Yongdong tampak ditutupi dengan racun hitam. Seperangkat efek paku amarah di tubuhnya mulai menekannya, serta memblokade Qi dan darah Yongdong lagi saat kekuatan bintang rusak mulai surut. Sial, racun ini sangat merepotkan, ucap Yongdong dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.